Assalamualaikum, welcome back to my channel. Saya pasang mic dulu ya. Jadi suaranya lebih jernih gitu kan kalau pakai mic. Dah, ini nggak sih guys masangnya? Nah gini aja ya, jelas ya. Untuk hari ini Rabu, tadi teman-teman semua pasti udah jalanin sholat duha ya. Sholat duha itu ada yang dijalanin 2 rakaat, ada yang dijalanin 4, 6, 8, paling banyak ke 12. Kayaknya sih 8 sih paling banyak sih. Boleh-boleh aja. Memurojaah aja hari ini. Saya lagi suka surah Al-Mutaffifin ya. Al-Mutaffifin itu sebenarnya saya hafal waktu tahun 2003 ya. Kalau nggak salah 2003 2004 ya, sama Ustadz Bukhari kalau nggak salah gitu. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum. Wailun yawma idzin lil mukazzibin alladzina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Summa innahum lasalul jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. Alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahikim makhtum. Khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim. Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun.
وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah ya. Satu kenikmatan yang patut kita syukuri adalah Allah memberikan kita otak dan juga daya ingat ya. Jika Allah menghendaki, maka hafalan ini akan terus kita dapat sampai ajal menjelang. Artinya apa? Kalau kita bisa terus menjaga hafalan kita, baik itu juz 30, juz 29, dan juz-juz lainnya ya. Jadi saya sangat salut, takjub dengan ciptaan Allah. Bahkan anak-anak kecil ada yang sudah hafal 30 juz dan mereka tuh murojaah tiap hari. Di tiap waktu sholat, pas sholat mereka memurojaah. Ya. Ada yang 5 juz setiap kali habis sholat ya. Sehingga kalau di total 25 juz per hari. Ditambah mungkin tahajud 5, jadi total 30 juz. Jadi setiap harinya untuk para penghafal Al-Quran, dia bisa jadi khatam setiap hari karena sambil murojaah. Kalau murojaah itu terkadang dia suka melihat teks juga dalam Al-Quran untuk mengecek apakah bacaannya sudah benar gitu. Tapi ada juga yang punya partner ya. Partner ada yang menyimak atau tasmi, dan ada juga yang dia itu merecord terus nanti dicek lagi dengan Al-Quran fisiknya, seperti itu. Itu untuk menjaga hafalan. Kalau di zaman Rasulullah, Rasulullah itu kan ummi ya, tidak bisa baca tulis gitu. Jadi selepas mendapatkan wahyu ya, beliau itu menghafalnya dan menyampaikannya lagi kepada para sahabat, dan para sahabat itu ada yang menghafalnya lagi dan ada yang menuliskannya dengan pelepah kurma ataupun dengan kulit-kulit hewan. Seperti itu. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Dan kita di zaman yang sekarang ini sudah menerima Al-Quran dalam bentuk yang berbeda-beda. Ya, ada yang covernya bagus banget, ada yang sudah arti per kata, kemudian ada juga Al-Quran yang besar-besar ya. Kemudian ada yang Al-Quran pojok, Al-Quran Indonesia, Masya Allah, dan semua itu sudah ada bagian pengawasnya, sehingga Al-Quran itu terjamin kemurniannya. Ini yang luar biasa ya buat teman-teman semua. Jadi kalau kita tuh sering membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, nah insya Allah hati kita akan tenang. Bahkan otak kita tuh akan lebih cerdas lagi. Seperti itu. Ya. Kenapa? Saya udah minta kopi, atau minta ke Pak Jum. Lagi. Ada kopi. Jadi nanti aja. Ya. Febri, aku lagi bikin YouTube. Kamu mau sini ikutan? Hah? Sini tengok. Hah? Siapa yang minta? Sini dulu sebentar. Ini Febri. Ya, Febri tinggalnya di mana? Kamu asli mana? Asli Ngawi. Asli Ngawi, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur, Ngawi. Ngawi dekat sama kampungnya Pak J, Tuban. Iya, dekat. Ngawi ya, Tuban. Ini Febri ini dulu di asrama apa? Asrama apa namanya? Asrama Yatim Khairul Uswah. Asrama Yatim dan Duafa ya. Khairul Uswah di daerah Jagakarsa, alhamdulillah. Sempat hafalan Quran ya? Alhamdulillah. Dapat berapa? Dapat 5 juz. Dapat 5 juz. Masih ingat semua? Alhamdulillah. Agak lupa. Berarti harus rajin murojaah. Nah ini Febri jadi dia dapat hafal 5 juz gitu. Nanti kapan-kapan kita tes.
Coba surat apa yang kamu hafal? Surat juz 30. Juz 30. Juz 30 surah apa? Al-Balad? Al-Balad belum dia merojaah. Ya, justru di sini. Terus apa ya yang sudah di luar kepala apa yang bisa? Al-Baqarah 1 sampai 5 aja, Pak. Coba apa? Auzu. Sorry. Ya. Auzu billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma hamna bil Quran. Jadi Febri harus lebih rajin lagi merojaah karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat kita di yaumil akhir dan juga yang menemani kita nanti di alam kubur, ya. Jadi kalau kita tuh sering membaca Al-Quran dan menghafalnya, Al-Quran itu akan menjadi teman kita di alam kubur sambil menunggu hari kiamat. Sambil menunggu datangnya kiamat. Karena di kuburan itu sepi, kita sendirian. Nah, yang nemenin siapa? Yang nemenin itu adalah bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang berbentuk seperti seorang pemuda yang tampan, ya, seorang sahabat yang baik, yang dia akan menemani kita sepanjang kita menunggu datangnya hari kiamat nanti, gitu, ya, Febri ya. Ya sudah, kamu beli kopi ya? Ya sudah, gitu. Ada yang mau disampaikan buat teman-teman subscriber saya? Buat kalian yang sedang menghafal Quran, tetap semangat, pantang menyerah. Jangan lupa merojaah yang sudah dihafal. Iya, ya, jangan sampai lupa ya teman-teman semua. Ya udah, terima kasih Febri. Ya, sama-sama. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Ya gitu ya teman-teman. Tadi Febri, dia berasal dari Ngawi, Jawa Timur. Kerja di sini ya mungkin udah hampir 8 bulan ya kalau nggak salah, gitu. Dan kita doakan mudah-mudahan 5 juz yang pernah dihafal itu kembali lagi, karena saya lihat atau perhatikan Febri jarang sekali memurojaah gitu, palingan baca Al-Quran biasa. Kalau baca sih sering, kita baca misalkan sehari 2 lembar, 3 lembar gitu. Tapi murojaahnya jangan lupa. Jadi kalau bisa tuh adil, kita baca misalkan dalam sehari itu kita jatahin tiap habis sholat mungkin 2 lembar, ya kan? Kalau 2 lembar dikali 5 kan udah 10 lembar, berarti 1 juz gitu. Nah, untuk murojaahnya itu juga usahakan 2 lembar juga gitu. Jadi per hari 1 juz, ya kan? Besok begitu lagi, besok juz 2, besok juz 3, juz 4, juz 5 gitu. Jadi pelan-pelan aja gitu. Kalau saya sih jujur baru sedikit, juz 30 insya Allah udah sering gitu. Dan juz 29 nih dari mulai Tabarok gitu sampai dengan terakhir itu saya di surat Al-Jin gitu, dan harusnya lagi proses setoran di surat Al-Muzammil, tapi dulu Syekh yang menjadi guru kami ya dari Al-Hikmah Bangka itu kalau nggak salah lagi belajar di luar negeri, Mesir kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah ya, saya lupa sih gitu. Dan habis itu putus tuh komunikasi, dan kita tuh ya alhamdulillah dari
Bimbingan beliau itu menyisakan kita mendapatkan hafalan juz sekitar 2 juz, yaitu juz 30 dan juz 29. Ini juga udah alhamdulillah banget. Gitu. Pentingnya nih kalau kalian mau hafiz Quran, syekh atau pembimbing kita yang menerima setoran itu seharusnya sebaiknya adalah seorang hafiz Quran 30 juz atau minimal dia di atasnya kita sedikit. Jadi kita tuh bisa menjadi partner ya, atau dia bisa kita jadikan guru. Kalau yang 30 juz itu wajib kita jadikan guru. Karena yang keluar dari mulutnya itu udah seperti perkataan dalam Al-Qur'an gitu. Ya. Udah seperti surat cinta dalam Al-Qur'an. Bahkan nggak hanya hafal Al-Qur'annya, tapi mereka rata-rata itu hafal terjemahannya. Masya Allah gitu. Jadi karena mereka sudah basic bahasa Arabnya udah oke, sering komunikasi bahasa Arab, jadi bacaan Al-Quran itu udah kayak surat cinta dari Allah yang mereka tuh paham. Nah kalau kita kan mungkin perlu waktu ya untuk memahami Al-Quran. Nah kayak gitu aja sih ya. Oke, see you next time. Don't forget for like, comment, and subscribe. Thank you. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.